Hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak dipuja, hanya Engkau yang layak ditinggikan, dan hanya Engkau yang berarti di dalam kehidupan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Bersyukur karena pagi ini kami boleh Tuhan bawa kembali ke dalam hadirat Tuhan, ke dalam persekutuan bersama-sama dengan Tuhan, tanpa kekurangan satu apapun. Karena kami percaya, kalaupun ada hal yang mungkin kurang pas dalam hidup kami, tentu semata-mata Tuhan izinkan untuk membuat kami menjadi pribadi yang semakin mengandalkan Tuhan dan semakin sabar, juga semakin tekun dan taat di dalam mengikut Tuhan dan di dalam menyerahkan segala sesuatu untuk Tuhan. Begitu juga demikian dengan kesempatan pagi ini, kami serahkan hanya kepada Tuhan. Waktu di mana kami dapat kembali belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Baik hamba-Mu maupun juga jemaat Kristus yang saat ini hadir di ruangan ini, pun juga mereka yang menyaksikan, mendengarkan firman Tuhan ini dibagikan. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri berkat, Tuhan beri pengertian yang baik dan juga benar. Sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami katakan dan kami putuskan, semuanya hanya berlandaskan kebenaran dan kebaikan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan yang jauh dari sempurna. Engkau yang maha sempurna yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, mengucap syukur, dan kami siap untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Sehat. Puji Tuhan. Badannya sehat? Hatinya sehat? Sehat, puji Tuhan. Pikirannya sehat? Dompetnya sehat? Rodok, kalau orang Kediri bilang rodok engkrik-engkriken. Engkrik-engkriken. Semarang tahu bahasa engkrik-engkriken? Apa? Rodok suloyo gitu. Yes. Apapun itu tetap katakan puji Tuhan. Karena firman Tuhan pagi ini akan mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah berjalan seorang diri. Apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah berjalan seorang diri. Karena walaupun punya keluarga, punya rumah tangga, terkadang yang namanya hidup, yang namanya masalah, lek dirasakne abot ya rasane abot dewe. Apalagi kalau orang-orang yang tipenya itu tertutup, bahkan dengan pasangan pun tidak mau terbuka. Lek senang dibagi-bagi, tapi lek susah, seringkali dipek dewe. Itu yang seringkali justru nyuwun sewu mendatangkan beban yang cukup berat. Termasuk salah satunya saya. Tapi aja ditiru. Karena berpikir saya tidak mau membebani orang lain, apalagi istri yang tercinta gitu. Biarlah masalah itu saya pikirkan, saya pecahkan sendiri, nih nyatanya ya engkrik-engkrikan memang. Akhirnya mau ndak mau ya memang harus di-share, mau ndak mau ya memang harus dibagi. Walaupun seringkali tidak mendapat solusi, tapi setidaknya ketika persoalan itu dibagi, persoalan itu diceritakan, seringkali memunculkan sebuah kelegaan. Walaupun saya pikir itu pun tidak cukup.
Ada banyak orang yang, ya kalau katanya dewa itu, Dewa 19, di dalam keramaian aku masih merasa sepi. Cek cocok tadi vokalis ya saya. Di dalam keramaian aku masih merasa sepi. Ya karena apa? Ya karena segala sesuatu terlalu dipikirkan sendiri, segala sesuatu terlalu dipaksakan untuk, aku bisa kok. Ya bagus sih untuk memotivasi diri, tetapi kalau itu gini, segala sesuatu yang berlebih itu tidak baik. Terlepas itu nanti berdosa atau tidak, tetapi yang jelas segala sesuatu yang berlebih itu tidak baik. Begitu juga dengan persoalan yang dipikirkan terlalu berlebih. Ya, makanya kadang dibagi pun ke orang terdekat, orang yang dipercaya atau bahkan pasangan kadang tidak cukup. Tetapi lagi-lagi saya katakan firman Tuhan pagi ini akan mengajarkan, mengingatkan kepada kita bahwa apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah berjalan seorang diri. Amin. Urung rampung wis amin. Ya ditekok ya Pak. Baik, kita akan buka terlebih dahulu dalam firman Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya 15 sampai dengan 18. Sekali lagi dalam Injil Yohanes pasal 14, ayatnya yang ke-15 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Satu firman Tuhan, satu pernyataan yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada muridnya, dan pagi ini disampaikan kepada kita. Adalah satu fakta bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ada beberapa hal yang hilang di sana. Yaitu adalah hubungan yang hilang antara manusia dengan Allah. Sebab itu ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, untuk pertama kalinya di dalam hidupnya setelah diciptakan oleh Tuhan, ia merasa malu. Ia menyadari bahwa diri mereka sedang telanjang. Dan ketika Tuhan datang mencari mereka, mereka sembunyi. Dan sejak saat itu hubungan antara manusia dengan Tuhan Sang Penciptanya tidak sebaik, tidak seerat, tidak seintim seperti sebelumnya. Yang kedua, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka sudah kehilangan kemampuan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena mereka sudah mulai mengenal yang namanya dosa dan kedagingan. Yang mana semua itu selalu berwujud enak. Gini apa betul? Dosa ki kabeh wujudnya enak. Apapun itu bentuk dosanya, wujudnya enak. Sebab itu banyak orang yang akhirnya tidak mampu mengendalikan hidupnya untuk tetap dapat hidup seturut dengan firman Tuhan. Nah, Tuhan sadar akan hal itu, bahwa manusia memerlukan penolong yang dapat menguatkan dan memampukan supaya manusia itu tetap berjalan seturut sesuai apa yang Tuhan katakan.
Pada bagian yang pertama, akhirnya Tuhan datang sendiri ke dunia, menjelma menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Namun kekhawatiran kemudian muncul di hati para murid dan manusia pada waktu itu. Lah kalau Tuhan Yesus naik, terus aku bagaimana? Nah, bagian yang kedua, seperti yang firman tadi katakan, Tuhan Yesus menjanjikan penolong bagi mereka yang dapat menolong, memampukan mereka, dan juga mengingatkan manusia ketika berjalan ke dalam sesuatu yang tidak berkenan bagi Tuhan. Maka pada bagian yang kedua setelah Yesus Kristus naik, ada Roh Kudus yang dijanjikan. Nah, dari nats yang kita pelajari, Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 18 tadi, kita dapat belajar tentang beberapa hal. Yang pertama adalah satu kenyataan bahwa dan keharusan bahwa manusia itu harus hidup di dalam kasih dan mengasihi Tuhan. Seperti perintah yang disampaikan oleh Yesus Kristus dalam ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Adalah satu keharusan bahwa setiap manusia itu hidup di dalam kasih dan mengasihi. Mengasihi siapa? Caranya piye? Bagaimana caranya mengasihi Tuhan? Yesus Kristus menerangkan, engkau harus menuruti segala Ditegaskan lagi dalam ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Sapa wae sing melakukan perintahku, ia mengasihi aku. Artinya bahwa siapa saja yang tidak melakukan perintahku, berarti dia tidak mengasihi aku. Sedangkan konsekuensinya, barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan dirinya kepadaku. Artinya sebaliknya juga, bahwa barang siapa yang tidak mengasihi Tuhan dengan tidak melakukan perintahnya, maka Bapa pun tidak mengasihi. Kira-kira bisa terbayangkan apa mboten? Jika manusia itu hidup dengan tidak dikasihi Tuhan. Bisa terbayangkan apa mboten? Seandainya di dalam kehidupan kita itu tidak dikasihi oleh Tuhan. Wong ketika Anda sudah berpasangan, kemudian pasangan Anda tidak lagi cinta kepada jenengan, rasanya piye? Rasanya gimana? Sakit apa mboten? Hah? Ya sakit, ya gelo, ya kecewa, ya marah, ya jengkel, ya sembuh kudu piye? Namanya sakit hati. Kayak lagune Mantos yang tak nyanyikan beberapa waktu lalu juga. Rajenak dolan, radoyan mangan, nang omah bingung. Karena apa? Patah hati. Beberapa anak muda kalau patah hati itu akeh sing mengurung diri dalam kamar, tidak mau makan gitu. Karena apa? Patah hati. Ini juga ada sebaliknya, mereka yang patah hati orang mengurung diri dalam kamar untuk mengalihkan stres dan patah hatinya giling. Tahu giling? Ngemil terus. Oh no, karena kan uang stres itu pelariannya cuma dua itu ya. Kebanyakan pada umumnya. Lek rara doyan mangan ya malah banter maem. Itu biasanya hanya itu. Lek saya ketika stres, aku bilang ndak doyan makan, nyatane ya lemu lah piye. Padahal maemku ya ora akeh. Tapi ada orang yang kalau stres itu maemnya tambah banter. Makanya orang yang nyosewu ini bukan body shaming, tapi orang yang gemuk itu kebanyakan dikaitkan dengan atine ayem. Ya beberapa memang iya. Ya, beberapa memang iya. Wah, saiki awake subur. Atine mesti ayem. Kadang ya ora.
Wong stres kae ya iso makme luwih banter kok. Ben ora stres. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi perintah Tuhan jelas supaya setiap kita mengasihi Tuhan dan caranya adalah melakukan perintahnya. Nah, masalahnya akan menjadi sulit bagi manusia dengan natur atau kodratnya sebagai manusia yang berdosa. Makanya firman Tuhan katakan roh itu penurut tetapi daging itu lemah. Gitu? Kemarin disinggung sama Pak Eko dalam jam doa ayat ini. Roh itu memang penurut tetapi daging itu lemah. Makanya kedagingan kita lebih mudah tergoda. Karena memang kodratnya manusia seperti itu. Masih mudah tergoda oleh hal yang berbau kedagingan. Nah, caranya bagaimana supaya kita tidak mudah tergoda? Bagaimana supaya kita lebih mampu untuk mengendalikan diri supaya tidak tergoda oleh berbagai macam bentuk dosa apapun itu? Baik dosa marah-marah, dosa kepahitan, dosa miso-miso, dosa ngresulo, dosa sambat, ya pada kayak ngresulo tadi ya. Atau dosa-dosa apapun. Piye carane? Yang kedua, Tuhan memberi solusi. Makanya dalam ayat yang ke-16 firman Tuhan katakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu sampai selama-lamanya. Dan itu adalah Roh Kudus. Atau dalam ayat yang ke-17 dikatakan roh kebenaran. Nah, itu sidik belajar. Roh kebenaran. Kebenaran yang dituliskan di sini tadi dalam bahasa aslinya bahasa Yunani itu dipakai kata aletheia yang artinya kebenaran yang mutlak yang dari Allah. Ada dua macam kebenaran. Yang pertama kebenaran yang mutlak yaitu aletheia. Itu kebenaran yang nggak bisa diganggu gugat dan itu asalnya dari Tuhan. Yang kedua adalah dikaiosun kalau dalam bahasa Yunani itu. Sama artinya kebenaran tetapi sifatnya lebih fleksibel. Artinya fleksibel itu apa toh? Benar menurut saya belum tentu benar menurut orang lain. Paham maksudnya ya? Contoh, saya pakai jas ini selang-seling, memang duduk gandengan nih. Menurutku benar, cocok-cocok aja. Tetapi mungkin bagi Pak Tuk, bagi Pak Batiar atau bagi siapa belum tentu pas. Nah ini dikayosun, tidak mutlak. Artinya benar menurut saya belum tentu benar menurut orang lain. Tapi benar menurut orang lain juga belum tentu benar menurut saya. Nah kebenaran, roh kebenaran yang dituliskan di sini kebenarannya dipakai kata di aletheia. Yang artinya ini memang roh yang dari Tuhan yang benar mutlak. Dan itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Supaya kehidupan kita menjadi mampu. Ketika kita mengandalkan roh itu. Mampu untuk apa? Mampu untuk mengendalikan diri. Mengendalikan hati. Mengendalikan sikap dan juga pikiran. Maka sebab itu untuk menjadi berkenan kepada Tuhan manusia perlu mengandalkan Roh Kudus itu sebagai roh penolong yang memampukan. Sehingga yang tadinya terlihat sulit untuk menjadi pelaku firman akan diberikan kemudahan, akan dimampukan. Dan tidak hanya itu, Roh Kudus itu juga menolong dalam menghadapi segala situasi yang sulit. Menolong setiap kita untuk tetap dapat bisa bertumbuh semakin dewasa. Kalau kita melibatkannya. Ingat kalau kita melibatkannya. Nah masalahnya di sini berapa di antara kita yang senantiasa melibatkan Roh Kudus itu? Makanya akhirnya dipakai senjata adalah halah aku wong menungso kok iso dosa kok. Hanya itu.
Ya wajar manusia itu berdosa. Ya wajar, tapi tidak dapat dibenarkan. Karena setiap kita seharusnya sudah menerima Roh Kudus itu. Ya kan? Seharusnya. Sehingga kita dapat mengandalkannya untuk setidaknya begini. Setiap dalam masa sulit, setiap dalam masalah yang besar, kalaupun mungkin solusi yang diberikan oleh Tuhan itu tidak pas dengan apa yang kita mau. Tidak pas dengan apa yang kita mau. Karena kadang dalam masalah itu penyelesaiannya yo ora koyo sing tak karepke gitu. Ya selesai tapi ora koyo sing tak karepke. Karepku gak ngene. Kalau itu terjadi, setidak-tidaknya ketika kita mengandalkan Roh itu, meskipun tidak dapat selalu menyelesaikan, setidak-tidaknya Roh Kudus itu dapat menjaga supaya kita tetap tenang, sabar, dan percaya dalam kondisi terburuk sekalipun. Roh itu menjaga kita supaya tidak terpancing oleh emosi sehingga menimbulkan dosa-dosa yang lain. Roh itu menjaga supaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak terpancing untuk berbuat dosa. Ada berapa banyak orang yang ketika berbuat dosa, selalu alasannya karena butuh. Misal contoh, orang mencuri. Kenapa kamu mencuri? Saya butuh. Saya belum makan. Anak saya butuh susu. Sedangkan saya tidak bekerja. Alasannya butuh. Memang secara manusiawi nampaknya bisa dimaklumkan. Secara manusiawi ya. Tetapi bukan itu yang Tuhan maksudkan. Mengapa kamu selingkuh? Karena istriku, karena suamiku tidak dapat memenuhi kebutuhanku. Baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Secara manusiawi pun nampaknya bisa dibenarkan, dimaklumkan. Tetapi ketika Roh Kudus kita libatkan dalam kehidupan kita, saya percaya keputusan-keputusan yang nampaknya wajar itu tidak akan kita lakukan. Sebagai bentuk pembenaran atas setiap dosa kita. Ya, jadi jangan bersembunyi di balik kemanusiaan, di balik kedagingan alam. Ya namanya manusia, ya cek manusiawi, tidak bisa. Yesus pun manusia. Kalau kita menyalahkan kemanusiaan kita, berarti kita podo karo nyalahke kemanusiaan Yesus. Parah atau malah? Tidak ada dosa yang dimaklumkan atau diwajarkan. Ya pada kalau kita, dulu saya pernah sampaikan, kalau kita ngajari anak kecil gitu. Kalau anak kecil munggah-munggah, naik meja, naik gede kursi, petangkringan, dieling nih. Lah wong tuane gak iso ngeling jenengan yang ingatkan. Diingatke lho ya, ora digebuk lho ya. Du anake dhewe kok digebuk. Cekal polisi malah nanti. Dieling nih. Kalau orang tuanya marah gak terima, elek nih sekalian. Karena biasanya mereka selalu beranggapan ya maklum, namanya anak-anak. Tidak bisa dimaklumkan kesalahan seperti apapun. Mereka harus dididik, mereka harus diajarkan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang baik, mana yang tidak baik sejak dini. Karena kalau tidak, yang terjadi seperti kasus yang beberapa hari ini viral di Semarang. Ada anak yang masih kelas SMP memukuli adik kelasnya di alun-alun Johar. Dengar berita itu? Dengar tak? Dan sekarang keluarga korban itu dibantu oleh 5 advokat untuk tetap melanjutkannya ke jalur hukum. Walaupun ketiga orang tua dari ketiga pelaku itu datang ke rumah, meminta maaf dan memberi uang damai, ditolak. Dalam hati saya ya syukur rasakno. Karena apa? Karena sempat beredar juga chat atau WhatsApp-nya si ibu pelaku utama ini. Dia mengatakan ya namanya anak remaja ya maklum kenakalan remaja. Itu tipe-tipe orang tua yang ketika anaknya masih kecil
Balange omahe tanggane diomongne maklum to jek cilik. Ya itu. Ketika anaknya naik kursi gitu ya, apapun agamanya, bonek masjid, bonek gereja, bonek wihara, bonek di, ya maklum jek cilik. Tidak bisa dimaklumkan. Mereka harus dididik sejak kecil. Nah, Roh Kudus di dalam hidup kita itu menolong kita supaya apapun persoalan kita, kita tidak lantas terpicu untuk melakukan dosa yang lain untuk menutupi kesalahan-kesalahan kita. Walaupun seringkali jawaban doa kita, solusi-solusi yang kita minta, itu tidak sesuai yang kita harapkan. Tetapi kita tetap bisa menerima, bersyukur, dan sabar. Bahwa apapun yang Tuhan berikan, yaitu yang terbaik. Pak Yulius penak ngomong, orang ngrasakne dhewe, aku sing ngrasake iki lho. Berkali-kali saya beritahu bahwa setiap kita punya masalah kita masing-masing yang berat menurut kita masing-masing. Kalaupun menurut Anda atau menurut siapapun saya tidak punya masalah, saya punya masalah. Oh tapi rasa gede masalahku, lah itu menurutmu. Mongko kanggoku masalah jenengan ya ora abot bagiku, iki gampang masalahku. Bagi saya. Tapi ketika saya sampaikan masalahku, lek jenengan nanggung jenengan rak bakal kuat. Tapi mungkin saja jenengan juga pikir, Pak Yulius kuwi gampang masalahmu kuwi. Artinya apa? Setiap kita punya masalah menurut beratnya kita masing-masing. Jadi ojo dibanding-banding nih, ndak bisa. Kita punya takaran kita masing-masing. Tapi satu hal yang sama, yaitu masalah. Apapun bentuknya jenenge masalah. Dan semua itu perlu Roh Kudus untuk memampukan kita supaya tidak membuat masalah itu menjadi tambah bermasalah dengan kita mengambil jalan-jalan yang salah. Ya kok mau jenengan luwe, jenengan gak duwe duit, ya aja maling. Ini nambah masalah namanya. Kan gitu toh? Apa meneh ketemu warga digebuki. Nambah masalah kan? Dan apapun bentuk persoalan jenengan libatkan Roh Kudus. Supaya kalaupun solusinya ada, masalahnya selesai, tetapi tidak sekaro-karepe dhewe, minimal kita tetap bisa puji Tuhan. Nerimo kenyataan, nerimo ing pandum, nerimo apapun jawabannya diberikan Tuhan. Sehingga kita tidak lantas menambah masalah dengan dosa. Itu. Maka dari itu jangan pernah khawatir, karena yang ketiga, pelajaran yang ketiga ayat yang ke-18 tegas sekali Yesus katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yatim piatu itu kan ra duwe bapak, ra duwe ibu, uripe mung dhewean. Tuhan tidak akan membiarkan kita seperti itu. Artinya apa? Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita berjuang, berjalan seorang diri. Seperti judul khotbah pagi ini. Tuhan gak akan biarkan kita sendiri. Ada Roh Kudus yang selalu senantiasa menolong kita, memampukan kita, melakukan hal yang berkenan, memutuskan hal yang benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Roh Kudus yang memampukan. Memang Tuhan itu tidak berjanji, tidak pernah berjanji bahkan. Tuhan tidak berjanji. Tak lagunya gitu. Langit selalu. Inggris ini saya ngapal nih. Selalu apa Pak Eko? Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu apa? Biru. Biru apa cerah? Mongko udan kayak warna langit biru. Terus lagunya apa Pak? Tetapi dia berjanji selalu menyertai. Ya toh? Tidak pernah tuh Tuhan menjanjikan dalam firman Tuhan ini. Kalau jenengan mau baca Kejadian sampai Wahyu, gak ada satupun janji Tuhan kamu akan selantiasa urip penak, uripmu mulya, ora enek masalah, ora ketemu penyakit, ora bakal mati. Malah medeni ora bakal mati.
Tidak pernah itu Tuhan berjanji begitu. Tetapi dalam setiap pernyataannya, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, satu hal yang konsisten Tuhan janjikan, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Konsisten janji itu Tuhan katakan. Baik dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, akhir wahyu. Konsisten itu yang Tuhan katakan. Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir. Baik dalam susah maupun senang. Baik dalam keadaan hujan maupun panas. Lapar, haus, atau saat kenyang. Tuhan bersama-sama dengan kita. Walaupun kadang kudu kudanan, kudu kademen. Bar kudanan kademen terus tiba-tiba kepanasan. Kala-kala ya ana meriangi. Tetapi lebih daripada itu Tuhan menjaga. Menjaga kita tetap amin. Percaya enggak? Syaratnya mung satu. Melibatkan Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di mana tuh? Sesungguhnya ketika Anda mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus ki wis nang kene lho. Nang kene dan nang kene, di hati dan pikiran. Neng kenyataane, neng seringnya, tetapi sering kali Roh Kudus ki dipendem. Ora diketok nih. Ora pernah dilibat nih. Baik di hati maupun di pikiran. Makanya banyak orang yang pikirannya gerambiang. Gerambiang itu apa? Apa Pak? Tekan dindi. Nah ya. Akeh wong sing atine iki dadi elek. Jadi jelek. Padahal setiap perbuatan kita, setiap keputusan kita itu dikendalikan hati dan pikiran. Lah kalau pikirannya elek, hatinya elek, maka sudah pasti apa yang dilakukan, apa yang diputuskan pasti elek. Ora kompak. Ngantuk Pak Eko. Nonton Madrid mesti. Di alarm. Juara tapi toh? Selamat ya Pak Eko. Asing main duk senenganku kabeh, ngapain aku ndelok bal. Ya, syaratnya cuma satu. Sesulit apapun dan seberat apapun beban hidup kita, sesusah apapun yang menahan diri kita, ada Tuhan yang menjaga. Syaratnya mengandalkan Dia. Bukan mengandalkan perasaan sendiri. Bukan mengandalkan pikiran sendiri. Ya feelingku kayak mesti kayak mehelek kayak mesti. Ini feelingmu kan. Itu kan perasaanmu. Kayak ketok kayak itu mau perasaanmu. Kendalikan. Munculkan Roh Kudus yang ada dalam dirimu. Jangan kau matikan apinya. Carane piye? Supaya api itu tidak pernah mati. Ini khotbah terakhir seri Roh Kudus. Bagaimana caranya supaya api Roh Kudus itu tidak pernah mati? Piye carane? Ya biasakannya dengan apa? Sregepo donga, sregepo maca kitab, sregepo nang gereja. Minimal 3. Minimal 3. Sregepo ndonga, sregepo maca firman, sregepo nang gereja. Minimal 3. Artinya minimal 3 lek loro ya wis tak masuk minimal. Mesti enek sing kurang. Jenengan ndonga, jenengan maca kitab tapi rak tau nek gereja, tetep uripe beda. Jenengan nek gereja, jenengan berdoa tapi rak tau maca kitab, uripe tetep beda. Wis to, jajalo. Apa mungkin wis kedadian?
Jenengan nang gereja jenengan maca kitab tapi ra tau donga, uripe ya beda. Makanya 3 ini minimal. Lebih apik. Berbuat baik kepada sesama, memberi perpuluhan, itu lebih 4 sehat 5 sempurna lah. 6 tambel. 4 sehat 5 sempurna 6 tambel kan. Onone wong 5. Tapi lebih dari itu lebih baik bersaksi. Itu lebih lagi, tapi minimal 3 ini aja. Minimal 3 ini aja. Sregepon donga, sregepon maca kitab, sregepone gereja. Ketika 3 hal ini bisa jenengan lakukan secara kontinu, menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Yang tadi sampaikan Pak Repto, menjadi kebiasaan yang baik dalam hidup. Saya percaya kok, Roh Kudus dalam diri kita itu gak akan pernah mati. Orang yang hidup itu sregep doa, sregep maca kitab, sregep neng gereja, itu akan berpengaruh kepada seluruh kehidupannya. Jadi orang yang lebih mudah mengendalikan amarah, emosi. Jadi orang yang sering berbuat baik atau menjadi berkat itu lebih mudah. Minimal lewat senyuman. Orang ketemu tonggone, ketemu koncone mung betatut. Ya, wong lek sregep nang gereja, sregep maca firman, sregep donga, ora enek betatut ketemu wong. Betatut tahu? Kayak kates jare Burip to. Nah, ya Burip to. Iki betatut. Ampuh basa ndi kuwi? Betatut, nek Semarang ana basa betatut. Oh, Kediri itu. Aku ora tahu di Gunung gitu loh. Sebenarnya ya ada. Oh, ya bahasa kita semua lah. Nek Jodi jangan dipaksa mengerti. Akan sedikit sulit nanti dia. Betatut itu becucu, Jod. Mecucu apa meneh, Jod? Nah, tambah PR meneh to. Jod. Nah, ini cucu. Nanti kalau kurang jelas tanya Mbah Repto, Putri. Nanti ngerti. Saya percaya orang kalau kehidupan doanya baik, maca firmane sregep, neng gereja sregep, ra enek sing betatut. Minimal itu. Ketika ada tidak betatut, murah senyum, maka orang-orang yang merasa diberkati pun banyak. Menjadi berkat tidak harus bagi-baginya, bagi-bagi. Lek ada berkat lebih, monggo gitu. Itu bagus. Ya itu tadi 4 sehat 5 sempurna. Kalau lebih, nah itu baik. Tetapi minimal Anda akan menjadi murah senyum. Murah senyum loh ya, orang gampang senyum. Ada gampang senyum ki bedanya apa? Murah senyum ki setiap ketemu orang senyum. Ning lek gampang senyum orang wong ya senyum. Gue pikir dalam laku. Lama-lama Deni toh. Orang ngono kuwi. Apa kok? Itu namanya gampang senyum. Ya. Minimal apa? Supaya api roh dalam hidup kita itu tidak padam, minimal apa? Halo? Santo. Donga, ya wis padha wae diwolak-walik sembarang pokoke 3. Donga, maca firman, nang gereja. Kalau kata istri saya, bahasa istri saya, aurane iki gitu beda. Wah, aura ki apa? Wajahnya itu nampak lebih bersinar. Bagi mimik mukanya itu bersinar. Pasuryan. Loh itu udah bisa dibohongi mata. Orang kalau kehidupan doanya baik, maca firman sregep, nek gereja sregep, hubungan dengan Tuhan baik, pasuryanipun wah. Mboten saged. Aduh apa? Dihapusi niku napa, Bagong? Dihapusi, mboten saged dihapusi. Tidak bisa dibohongi. Pancaran wajahnya itu lebih bercahaya. Orang terus bercahaya mentor-mentor kayak kena sering enggak, tapi beda aja. Karena apa? Ya sumringah itu tadi. Orang betatut itu tadi loh, yang membuat seolah-olah pancaran wajah itu bercahaya. Pasti beda. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang sulit. Memang sulit, akan jauh lebih mudah ngomong daripada melakukan. Tapi apapun itu, libatkan Roh Kudus yang memang sudah Tuhan berikan, Tuhan sudah janjikan.
Tuhan sudah taruh di dalam hati dan pikiran kita semenjak kita percaya, memutuskan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tinggal kita kobarkan aja apinya Roh Kudus itu. Carane piye? Ndonga, sregep ndonga, tambahi sregep aja mung ndonga tok. Lek ndonga tok ndonga maca. Jenenge ndonga ya umume wong Kristen wayahe maem ya ndonga. Tapi tidak cukup doa makan, tapi sregep ndonga, sregep maca, sregep neng gereja. Maka percayalah, Roh Kudus itu akan berkobar-kobar yang dapat kita andalkan dalam segala macam situasi kehidupan. Mau apapun yang menjadi problem persoalanmu, selama kehidupan doamu, kehidupan membacamu firman, kehidupanmu bergereja itu baik, sehingga hubunganmu dengan Tuhan baik, apapun masalahmu, wis toh bakoh. Kuat. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang biar ini menjadi berkat bagi kita semua. Kiranya hidup kita senantiasa mengandalkan Tuhan dan senantiasa dipimpin jalan kita oleh Tuhan. Kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas firman yang Tuhan berikan bagi kami. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang harus hamba-Mu sampaikan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang melanjutkan bekerja di dalam hati, pikiran, dan kehidupan jemaat-Mu sekalian. Baik mereka yang ada di ruangan ini maupun mereka yang nanti akan menyaksikan video firman ini dibuat. Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberi kekuatan, dan Tuhan memampukan untuk kami dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohon ampun atas segala dosa dan kelemahan hamba-Mu ini. Dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Dan terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin.